Selamat bertemu lagi teman-teman. Kita tahu kalau Mas Iyun posisinya dari kemarin itu sudah ada di Surabaya, sudah di rumahnya Pitom, dan seruan-seruan mereka ketika kumpul bersama Mas Iyun, Pak Pitom, Mas Roni, Anas, Rido, itu seru sekali, menyenangkan sekali sepertinya. Dan ya banyak hal yang secara nggak langsung itu mulai terbuka satu demi satu. Tapi yang jelas kita tahu kalau kedatangan Mas Iyun ke Surabaya itu memang untuk momen 11.11 yang rencananya akan live bersama dengan Mami Esti, Mas Roni, dengan Rido, Anas, itu nanti kita lihat saja lah. Nah, ini yang menarik itu dari postingannya Pak Pitom dengan caption yang cukup unik sebenarnya, karena menggunakan bahasa Sanskerta ini kalau tidak salah. Nanti coba kita lihat artinya apa. Safa Feryam Karafa Fahai Tejas Ferry Mafadi Tamastuma Widis Afa Hai. Saya kurang paham juga bagaimana melafalkannya yang tepat, tapi kurang lebih kalau kita lihat dari ChatGPT itu maknanya kurang lebih seperti ini. Semoga kami dapat melakukan perbuatan yang penuh semangat. Semoga cahaya dan semangat kami tidak pernah padam. Dan semoga kami bebas dari kebencian. Dalam sekali maknanya. Ini lebih ke semangat untuk sebuah persahabatan menurut saya. Karena Pak Pitom itu menganggap Mas Iyun, Roni, Anas, dan anak-anak online yang lainnya itu bukan sebagai orang lain yang bekerja ke Pak Pitom dan Mami Esti, tapi mereka sudah dianggap sebagai keluarga, walaupun ada bisnis yang berjalan di belakangnya, tapi itu wajar. Tapi ketika bisnis itu dikemas dalam kemasan keluarga, itu rasanya menjadi lebih happy, lebih menyenangkan, lebih menggembirakan. Dan itu sudah nyata terlihat dari Mas Roni yang sudah terlebih dahulu gabung bersama-sama dengan Pak Pitom. Dan Mas Roni sudah dianggap seperti anak sendiri oleh Pak Pitom. Dan kalau teman-teman ingat di momen Mas Roni bertunangan dengan Kak Rafika, itu Pak Pitom disebut salah satu orang yang teman-teman semua yang ada di sini, keluarga besarku dan keluarga besarmu, izinkan aku banyak sekali rekotan teman-teman menemani kamu di media keadaan susah maupun bahagia sosial. dapat menuntunmu sampai kita berada di surga bahagia. Ada hal yang lebih menarik lagi sebenarnya. Clue yang selama ini mungkin kita masih ragu-ragu bener enggak, atau malah kemarin itu teman-teman ada yang terpancing dengan live Mas Iyun yang kemarin siang ya. Tapi itulah Mas Iyun, ketika berhadapan dengan sesuatu yang berbeda, Mas Iyun sepertinya dia
seolah-olah itu menempatkan dirinya juga dalam sisi yang berbeda, sudut yang berbeda juga. Ketika live di IG, konsepnya seperti apa, gaya bicara Mas Yun seperti apa, kemudian ketika di TikTok seperti apa, kemudian ketika di YouTube, di channelnya Mas Yun seperti apa, kita bisa bedakan. Karena terus terang karakter Mas Yun itu karakter apa kalau bisa digambarkan? Karena sejak awal memang Mas Yun itu sebenarnya murni konten kreator. Coba dilihat dari YouTube-nya. Ada komedi, ada motivasi, ada kehidupan sehari-hari. Banyak hal yang Mas Yun tampilkan di YouTube maupun di TikTok ataupun di Instagram. Tapi itulah, kalau konten kreator sejati memang berbeda. Nah, yang membedakan Mas Yun dengan konten kreator lain adalah kesederhanaannya. Itu yang selalu dia bawa. Dan menarik sekali. Nah, mungkin teman-teman lain juga sudah banyak sekali yang membahas tentang clue yang mungkin Mas Yun sendiri keceplosan, tidak sadar kalau sedang disorot Papi Tom live di TikTok. Bersamaan mereka memang berbeda. Nah, coba teman-teman dengar baik-baik. Cincinnya pripun Pak dalam bahasa Jawa? Cincinnya pripun Pak dalam bahasa Jawa? Pasti teman-teman sudah paham apa yang dimaksud itu, dan cincin buat apa. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, itu benar-benar cincin tunangan Mas Yun dengan Bunda Fauzana atau bukan, yang ditanyakan Mas Yun. Cincin itu cincin yang akan digunakan ketika momen Daily Wafa Fest sebagai bagian dari entertain di atas panggung, atau momen sakral yang benar-benar momen pertunangan antara Mas Yun dengan Bunda Fauzana. Itu pertanyaannya. Karena saya yakin akan menjadi hal yang berbeda ketika Mas Yun itu memberikan cincin kepada Bunda Fauzana di atas panggung. Meskipun itu dilihat ribuan orang, tapi rasa-rasanya kesakralannya akan berbeda ketika diberikan di hadapan orang tua. Itu kenapa tadi saya sebut cincin pertunangan entertain atau yang secara sakral. Karena jelas itu momen yang sangat wah, disaksikan ribuan orang. Dan di situ Mas Yun bertindak sebagai penyelenggara, penanggung jawab bersama Mas Roni. Tinggal nanti kita lihat cincin yang, maaf kata, Mas Yun sempat keceplosan yang ditanyakan ke Papi Tom, itu cincin untuk yang mana, untuk momen yang mana, atau itu nanti akan jadi kejutan di cara Daily Wafa Fest sebagai sebuah entertain, atau cincin untuk momen sakral, entah itu nanti di Tulungagung maupun di Padang Pariaman. Makin seru, makin menarik. Ya, kita juga kurang paham ini keceplosan yang disengaja atau memang benar-benar keceplosan. Karena kembali lagi, Mas Yun itu seorang entertain sejati.
watak seperti apapun dia bisa lakukan. Teman-teman harus ingat itu. Dan sudah berulang kali kita terkecoh dengan apa yang dilakukan Mas Iyun. Karena sekali lagi, Mas Iyun itu mastermind entertain sejati. Walaupun kita tidak bisa bandingkan dengan artis-artis ibu kota, karena kadar entertainnya memang berbeda, konsepnya berbeda. Mas Iyun entertain untuk dirinya sendiri dan konten-konten pribadi. Gitu. Sekali lagi ya, kita nikmatilah, kita ikuti perjalanan yang mereka sajikan untuk kita. Semakin seru, semakin menarik. Endingnya itu yang kita tunggu. Super Pak. Lupa Pak. Wah, itulah teman-teman. Ya, dengan sepilan-sepilan, dengan clue-clue, dengan keceplosan-keceplosan yang sudah kita lihat, ya mudah-mudahan endingnya memang membahagiakan buat mereka berdua, buat keluarga besar mereka, buat orang-orang terdekat mereka. Demikian juga buat kita semua, teman-teman Sobat Ngarit. Ya, harapan saya udahlah kita sudahi lagi persepsi yang bermacam-macam, argumentasi yang bermacam-macam. Kita nikmati, kita doakan yang terbaik untuk mereka. Oke teman-teman, begitu saja. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sababatan. Srek.